Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan ayah bunda yang dirahmati Allah, hari ini Bunda Listia akan mereview komik Mukjizat Nabi Musa alaihissalam bagian kedua. Setelah menyusui, ibunda Nabi Musa menuju seberang sungai Nil. Atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, arus sungai Nil mengalir dengan lembut dan tenang. Pada waktu itu, Maryam, kakak perempuan Nabi Musa, mengikuti peti tersebut untuk memastikan di mana peti itu akan berlabuh. Hingga sampailah peti itu di istana Raja Fir'aun, di daerah tempat pemandian permaisuri. Syukurlah. Dayang, apa itu di sungai? Peti ini berisi bayi, Tuan Putri. Bayi? Bayi laki-laki yang sangat elok. Kenapa ada yang tega menghanyutkanmu di sungai? Kasihan bayi ini. Kita harus merawatnya. Sang permaisuri yang bernama Asia sangat senang melihat bayi itu. Apalagi istri Raja Fir'aun ini memang dikenal memiliki sifat belas kasih. Mengetahui peraturan Raja Fir'aun, sang permaisuri pun meminta izin untuk mengasuh bayi tersebut. Bolehkah aku mengangkat anak ini sebagai anak angkat kita? Lihatlah bayi ini, ia berparas elok sekali. Kau tahu sendiri kan? Aku telah membuat peraturan untuk membunuh semua bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel. Bagaimana jika anak itu benar-benar keturunan Bani Israel dan yang akan menjadi ancaman untukku kelak? Aku mohon, entah kenapa, aku sangat jatuh hati terhadap bayi ini. Kehadirannya seperti menyejukkan hatiku. Jika engkau khawatir, aku berjanji akan mendidiknya dengan baik. Melihat kegigihan sang istri, Fir'aun pun tak kuasa menolak permintaannya. Begitu bahagianya sang permaisuri setelah mendapat izin untuk mengasuh dan menjadikan bayi itu sebagai anak angkat. Namun, sebuah peristiwa aneh terjadi, yaitu Nabi Musa saat itu tidak mau disusui oleh siapapun. Bagaimana Musa? Tidak mau, Tuan Putri. Kabarkanlah ke seluruh penduduk Mesir bahwa aku mencari seorang penyusu bayi. Dan imbalannya adalah aku akan mengangkatnya sebagai ibu susuan di istana. Baik, Tuan Putri. Kabar itu pun cepat tersebar luas. Berita itu terdengar oleh Maryam, maka dia pun langsung mengabarkan berita itu kepada ibunda Nabi Musa, Yukabat. Yukabat pun segera menuju istana, dan dari sekian wanita yang datang ke istana untuk menjadi penyusu bayi, hanya kepada Yukabatlah bayi tersebut mau menyusu. Sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yukabat, begitu bahagianya hati ibunda Nabi Musa karena telah dipertemukan kembali dengan putra tercintanya. Kebahagiaan itu pun dirasakan oleh permaisuri. Karena anak angkatku hanya mau disusui olehmu, maka sesuai janji engkau akan aku angkat sebagai ibu susuan di istana ini. Aku harap engkau tak menolak tawaran ini. Dengan senang hati, Tuan Putri. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hati dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Al-Qasas ayat 13. Duh, manisnya. Sayangnya, Yukabat menjadi ibu susuan di istana hanya sementara, yaitu selama Nabi Musa masih disusui. Bersambung bagian ketiga.